Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan sebutan DN Aidit adalah sosok yang namanya begitu melekat dalam sejarah Indonesia. Ia kerap menjadi bahan perdebatan panjang karena perannya dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Aidit dikenal sebagai tokoh kontroversial yang berhasil membesarkan PKI hingga menjadikan salah satu partai politik terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Namun, ambisi Aidit untuk merebut kekuasaan melalui jalur revolusi justru berakhir tragis. Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 atau G30S menjadi titik balik yang kelam. Dalam banyak catatan sejarah, peristiwa itu disebut sebagai pemberontakan yang didalangi oleh PKI, dan nama Aidit pun selalu dikaitkan sebagai tokoh utama di baliknya. Muncul pertanyaan besar, apakah benar Aidit adalah dalang dari tragedi tersebut? Ataukah ia hanya menjadi korban dari permainan politik yang jauh lebih besar? Dalam kesempatan ini, kita akan menelusuri jejak perjalanan hidup Aidit, mulai dari keterlibatannya dalam gerakan politik, kiprahnya dalam menyebarkan ideologi, hingga kisah hidupnya yang berakhir dengan tragis. Aidit sejatinya lahir dengan nama Ahmad Aidit, dan lingkungan keluarga maupun orang-orang terdekat ia akrab dipanggil Ahmad. Mengenai tempat dan tanggal lahirnya ada beberapa versi. Sebagian sumber menyebut Aidit lahir pada 30 Juli tahun 1923 di Tanjung Pandan, Belitung. Namun ada juga yang menyatakan ia keturunan Belitung yang lahir di Medan. Aidit merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan. Ayahnya Abdullah adalah putra dari Haji Ismail, seorang nelayan yang cukup terpandang di daerahnya. Abdullah bekerja sebagai pegawai kehutanan, pernah memimpin gerakan pemuda di Belitung melawan kolonial Belanda. Bahkan setelah Indonesia merdeka, sempat duduk sebagai anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Ia juga mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan bernama Nurul Islam yang berorientasi pada Muhammadiyah. Sementara ibunya, Mailan, berasal dari keluarga terpandang di Belitung. Ia adalah putri dari Ki Agus Haji Abdurrahman dan Nyanyi Aminah. Kakeknya Ki Agus dikenal sebagai penerobos atau penjelajah yang membuka wilayah baru. Salah satu kawasan yang dibuka olehnya adalah Kampung Batu Hitam, yang kemudian menjadikan tuan tanah di wilayahnya tersebut. Adapun garis keturunan Aminah, nenek Aidit, belum sepenuhnya jelas. Namun, ada yang nyebut leluhur Aidit berasal dari Nagari Manijau, Sumatera Barat. Informasi tentang kehidupan pribadi Aidit memang tidak selalu seragam. Beberapa catatan bahkan saling berbeda, termasuk mengenai riwayat orang tua maupun saudara-saudaranya. Misalnya, dalam buku matinya Aidit Marsekal Lubang Buaya karya Rosa Mona tahun 1967 disebut bahwa ayah Aidit meninggal ia masih kecil hingga kemudian dibesarkan oleh ayah tiri, dan konon Aidit hanya memiliki 4 adik. 2 diantaranya adalah adik tiri dari ibu yang berbeda. Namun dalam biografi yang ditulis oleh adik-adik Aidit disebut bahwa Aidit memiliki 3 adik kandung, Basri Aidit, Ibrahim Aidit, dan Murad Aidit. Setelah bercerai dengan Mailan, ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Marisa. Dan dari pernikahan itu lahirlah 2 anak, Sabron Aidit dan Asahan Aidit. Menurut penuturan Murad, si bungsu dari keluarga Mailan berpisah orang tua mereka disebabkan oleh watak keras yang dimiliki keduanya. Sifat keras itulah yang kemudian juga menurun pada Aidit, sang anak sulung. Sejak kecil, Aidit tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memberikan kebebasan, namun tetap penuh tanggung jawab. Ayahnya tidak pernah melarang anak-anaknya bermain atau beraktivitas di luar rumah.
asalkan mereka tidak meninggalkan kewajiban belajar dan tugas sekolah. Aidit sendiri memperoleh pendidikan yang cukup baik. Ia disekolahkan di Holland English School atau HIS di Tanjung Pandan. Selain itu, hobinya di bidang olahraga juga sangat didukung. Ia gemar bermain badminton, sepak bola, tinju, hingga angkat besi. Meski menempuh pendidikan ala Belanda, Aidit tetap tumbuh di tengah masyarakat Melayu yang religius. Ayahnya sendiri adalah tokoh pendidikan Islam, sekaligus pendiri Madrasah Nurul Islam di kampung mereka. Maka sejak kecil Aidit tak pernah lepas dari kewajibannya sebagai seorang muslim. Setiap waktu maghrib, ia bersama adik-adiknya pergi ke musola untuk sholat berjamaah, lalu mengikuti pengajian hingga masuk waktu isya. Aidit bahkan kerap diminta mengumandangkan azan karena suaranya yang lantang dan pelafalan yang jelas. Dari segi pergaulan, Aidit kecil dikenal luas. Ia bisa berbaur dengan siapa saja tanpa pandang bulu, mulai dari anak tangsil militer, anak-anak Tionghoa, hingga masyarakat biasa. Orang-orang tua pun menyukainya. Sikap terbuka dan pergaulan luas inilah yang menumbuhkan kepekaan sosial pada diri Aidit sejak dini. Dalam sebuah catatan harian yang ditemukan, Aidit menulis dengan rinci pengalamannya ikut melaut bersama ayahnya, seorang teman berprofesi sebagai nelayan. Ia mencatat jumlah tangkapan ikan, biaya perjalanan, hingga hasil penjualan. Dari sana, ia menyadari bahwa kerja keras para nelayan ternyata tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima di pasar. Tidak hanya itu, Aidit juga banyak bergaul dengan buruh timah di Belitung. Pergaulan bermula dari salah satu temannya yang seusianya dengan bekerja sebagai buruh. Dari pengamatan itu, Aidit mulai menaruh simpati terhadap kehidupan para buruh yang kala itu sering mengalami eksploitasi dan ketidakadilan. Sekitar tahun 1936 hingga 1938, atas permintaan Aidit sendiri kepada ayahnya, ia akhirnya meninggalkan kampung halamannya setelah menamatkan pendidikan di Holland English School atau HIS. Perjalanannya membawa jauh ke Pulau Jawa. Tahun 1939, ketika usianya baru menginjak 16 tahun, Aidit mulai terjun ke dunia aktivis. Ia merintis dari anggota biasa hingga dipercaya menjadi ketua Dewan Komisaris Pimpinan Pusat Persatuan Timur Muda atau Pertimu di Jakarta. Organisasi ini menjadi pintu bagi Aidit untuk berhubungan dengan Barisan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra, sebuah organisasi nasional pra kemerdekaan. Di sana ia mengenal tokoh-tokoh penting, salah satunya Amir Syarifuddin, pemimpin sayap kiri Gerindra. Seiring berjalannya waktu, gerakan Aidit semakin meluas. Ia memiliki banyak akses untuk menjalin komunikasi dengan para aktivis, khususnya dari kelompok kiri. Hal ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan, sebab sejak kecil Aidit menunjukkan ketertarikan pada gagasan kaum kiri. Pengalaman menyaksikan keresahan sosial di kampung halamannya membuat merasa pandangan tersebut sejalan dengan pemikirannya. Aidit mengetahui bahwa paham Marxisme memiliki pengaruh besar pada organisasi dunia. Namun, hingga Jepang merebut kekuasaan dari Belanda di Indonesia, ia belum benar-benar bersentuhan langsung dengan gagasan itu, hanya mengenalnya secara samar. Barulah pada masa pendudukan Jepang, ketika propaganda Asia Raya gencar disebarkan dan banyak pemuda Indonesia mendukungnya, Aidit justru memilih arah berbeda. Yang mulai mendalami ide-ide sayap kiri dan ketarikannya kepada Marxisme. Perkembangan pesat di bawah pimpinan M. Yusuf, salah satu tokoh PKI setelah Perang Kemerdekaan. Dari Yusuf pula Aidit meminjam sebuah salinan buku Das Kapital berbahasa Belanda. Sekitar tahun 1943, Aidit mulai terlibat dalam aktivis PKI yang masih ilegal dengan fokus pada gerakan anti-fasis. Kegiatan itu penuh risiko, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga ke keluarganya. Karena itulah, Aidit menulis surat kepada ayahnya, meminta izin untuk mengganti nama demi melindungi keluarganya. Rencananya, ia ingin memakai nama Dipa Nusantara Aidit. Dua adiknya, Murad dan Sabron, mengisahkan bahwa ayah mereka, Abdullah, tidak keberatan. Bahkan Sabron sempat melihat surat jawaban ayahnya yang mengatakan persetujuan.
Abdullah tanpa memahami kekhawatiran putra sulungnya itu. Karena itu, ia mengizinkan menggunakan nama baru tersebut. Awal tahun 1948 menjadi titik penting bagi kristalisasi gerakan sayap kiri di Indonesia. Saat itu dilakukan penyatuan berbagai kekuatan menjadi satu partai. Dan momen inilah yang menandai kembalinya Musso ke tanah air. Bersama dengan Daud Hirsch dan saudara seperjuangannya Alimin. Musso pulang dari pengasingan dan langsung membawa gagasan besar mewujudkan Partai Kesatuan Sayap Kiri berdasarkan asas-asas Partai Komunis dengan program yang disebut sebagai Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Kemunculan Musso kembali di panggung politik ibarat seorang juru selamat bagi kaum komunis. Kehadirannya diterima dengan sangat terbuka, terutama karena organisasi sayap kiri saat itu tengah dilandas frustasi dan keputusasaan. Mereka merasa butuh figur untuk memimpin, dan Musso dianggap sosok yang paling tepat mengisi kekosongan tersebut. Pada tanggal 27–20 Agustus tahun 1948, digelar konferensi PKI yang kemudian menghasilkan struktur pengurusan baru. Pada 1 September tahun 1948, secara resmi diumumkan susunan kepengurusan dengan Musso duduk sebagai Sekretaris Jenderal. Bersamanya ada nama-nama lain seperti Maruto Darussaman, Kang Lingji, dan Ngadiman. Dalam kepengurusan baru ini, Aidit mulai masuk sepenuhnya ke dalam lingkaran PKI dengan posisi sebagai Sekretaris Buruh. Setelah peristiwa Madiun 1948, kondisi PKI hancur lebur, partai nyaris bubar, anggota tercerai-berai, masih menyimpan luka akibat kegagalan pemberontakan. Namun Aidit sempat tampil mengambil alih kepemimpinan dan mulai menata kembali organisasi kecil yang tidak teratur itu. Dari situ, ia berhasil naik menjadi Sekretaris Jenderal PKI, bahkan kemudian menjadi ketuanya. Di bawah pimpinan Aidit, PKI menjelma menjadi partai besar, bahkan tercatat sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam pemilu 29 September tahun 1955, Aidit berhasil membawa PKI meraih dukungan besar berkat program-program pro rakyat kecil. Hasilnya, PKI menempati posisi keempat nasional setelah PNI, Masyumi, dan NU di Jawa Tengah. PKI meraih suara terbesar kedua setelah PNI, sementara di Jawa Timur berada di posisi kedua setelah NU. Pencapaian ini luar biasa mengingat trauma peristiwa Madiun 1948. Tragedi Aidit fokus pada masyarakat miskin terbukti berhasil. Basis suara PKI banyak berasal dari daerah-daerah miskin dengan pertanian mundur, penduduk padat, serta meningkatkan jumlah petani tak bertanah akibat hilang tradisi kepemilikan tanah bersama. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisi Aidit dan PKI di panggung politik. Bahkan pada awal 1960-an, Presiden Soekarno mendekatkan dirinya dengan PKI melalui gagasan Nasakom, Persatuan Nasional Agama dan Komunis, serta berusaha melibatkan PKI dalam kabinet. Namun, masa kejayaan ini tidak berlangsung lama. Pada malam 30 September tahun 1965, semua cita-cita PKI tentang membangun dunia tanpa penindasan runtuh seketika. Pada dini hari sekitar pukul 3 pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 di Jakarta, pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letkol Untung Samsuri melakukan penculikan terhadap 6 jenderal dan seorang perwira TNI AD. Aksi ini bertujuan untuk melakukan kudeta. Para jenderal yang menjadi sasaran dibawa dari rumah masing-masing ke sebuah sumur tua di wilayah Lubang Buaya. Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan tewas di rumah mereka. Sementara Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, dan Brigjen Sutoyo yang masih hidup saat itu ditangkap kemudian disiksa hingga dibunuh. Target utama mereka sebenarnya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, sekaligus Kepala Staf TNI AD. Namun, Nasution berhasil lolos dengan melompati tembok rumahnya. Sayangnya, Ajudan Letnan 1 Pierre Tenden tertangkap dan disangka sebagai Nasution. Selain itu,
seorang tetangga yang polisi juga tewas tertembak. Bahkan Putri Nasution yang berusia 5 tahun, adik Irma Suryani Nasution, ikut menjadi korban dan wafat pada 6 Oktober setelah sempat dirawat di rumah sakit. Jenazah para korban termasuk Pierre Tenden kemudian dibuang ke dalam sumur tua di lubang buaya. Peristiwa ini membuat PKI dituding sebagai dalang, pembunuhan para jenderal, dan DNID dituduh sebagai tokoh utama di balik tragedi tersebut. Menurut sejarawan John Rosa dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, terdapat kemungkinan adanya perebutan kekuasaan di tubuh Angkatan Darat menjelang 30 September tahun 1965. Rosa menyebut bahwa pejabat tinggi Amerika Serikat dan sejumlah perwira Angkatan Darat Indonesia yang menjadi sekutu mereka telah menyimpan skenario menuding PKI melakukan percobaan kudeta, melancarkan resepsi besar-besaran terhadap PKI di seluruh negeri, tetap mempertahankan Soekarno sebagai presiden boneka sambil merongrong kekuasaannya, lalu membentuk pemerintahan baru yang dikuasai Angkatan Darat. Sebelum peristiwa itu, memang sudah banyak isu beredar yang kerap dikaitkan dengan PKI. Misalnya, tersebar kabar bahwa Soekarno sakit parah sehingga memunculkan spekulasi perbuatan kekuasaan jika ia wafat. Namun menurut mantan Menlu Subadrio, Aidit sebenarnya tahu kondisi Soekarno hanya sakit ringan, sehingga kecil kemungkinan hal itu dijadikan alasan PKI untuk melakukan kudeta. Setelah itu muncul pula isu besar mengenai masalah agraria. Pada awal 1960-an, pemerintah mengeluarkan UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah secara lebih adil. Namun dalam praktiknya banyak petani merasa dirugikan oleh pemilikan tanah besar. Ketidakpuasan ini melahirkan kebentrokan para petani dan tuan tanah, bahkan melibatkan aparat keamanan. Beberapa konflik besar sempat pecah, misalnya di Sumatera Utara dan Klaten, yang semakin meruncing ketegangan sosial menjelang peristiwa G30S. Permasalahan tanah semakin meruncing. Perselisihan antar kelompok politik di Indonesia, terutama antara PKI dengan kelompok-kelompok Islam seperti NU, Persis, dan Muhammadiyah. Posisi PKI pun seakan berada di pusaran masalah, sehingga tidak mengherankan jika partai ini dengan cepat dijadikan paling bertanggung jawab atas peristiwa Gerakan 30 September. Pada 17 Oktober tahun 1965, Kolonel Saryo Edi Wibowo menggerakkan pasukannya ke Jawa Tengah untuk melakukan pembersihan terhadap PKI. Gerakan ini bukan hanya berupa protes politik, melainkan juga berujung pada pembantaian massal terhadap orang-orang komunis maupun mereka yang hanya diduga terlibat. Tragedi ini terutama terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Mengenai kematian Aidit terdapat beberapa versi. Versi pertama menyebut Aidit tertangkap di Jawa Tengah saat operasi pembersihan. Ia kemudian dibawa oleh Batalion Kostrat ke Boyolali atas perintah Soeharto. Pada 22 November tahun 1965, Aidit disebut dieksekusi tanpa diadili. Konon, sebelum ditembak, ia diberi waktu setengah jam dan dimanfaatkan untuk menyampaikan pidato, yang justru membuat emosi para tentara semakin meledak hingga akhirnya menembaknya di dekat sebuah sumur. Versi lain mengatakan Aidit tewas diledakkan di rumah tempatnya ditahan. Hingga kini, lokasi makam Aidit masih simpang siur dan menjadi tanda tanya besar dalam sejarah Indonesia.